Ya, pemirsa, aktivitas pengiriman barang dan logistik pada Ramadan dan Idul Fitri meningkat, khususnya kegiatan belanja kebutuhan Idul Fitri. Beberapa program disiapkan agar pengiriman logistik tepat waktu sampai ke pelanggannya. Dan pemirsa, informasi ini akan menjadi penutup iNews siang hari ini. Dan pemirsa, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlista Hadi, kami berdua pamit undur diri pemirsa. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi baik, generasi Pospe berbagi dan peduli di hari Fitri. Mendedak spirit arti Ramadan yang karim dari Pos Indonesia. Bersama Direktur Utama Pos Indonesia Bapak Faisal Rohmat Jumadi. Assalamualaikum Bapak, salam sehat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Faisal, perayaan Idul Fitri di 1445 Hijriah ini syarat dengan aspek ekonomi dan tentunya perkembangan teknologi dan berdampak pada kebiasaan dan kultur masyarakat. Nah, seperti apa Pos Indonesia menanggapi kondisi sosial ini, Pak? Baik, jadi Pos Indonesia dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri, ya biasanya kita singkat dengan RAFI ya. RAFI. Hari Raya Idul Fitri RAFI. Jadi di masa RAFI ini kita menyiapkan 3 program ya. Kita singkat dengan BOS, BOS ya. 1, Business Opportunity, 2, Operational Excellence, 3, Social Responsibility. Jadi yang pertama ya, Business Opportunity. Jadi kita melihat bahwa di masa Idul Fitri terjadi lonjakan transaksi ya, baik itu transaksi pengiriman barang maupun transaksi keuangan gitu ya, dan itu dua-duanya adalah opportunity bisnis bagi pos gitu ya. Transaksi pengiriman barang, orang ngirim parcel, hampers, paket lebaran, ada ucapan lebaran, kemudian pengiriman motor ya, karena sekarang orang pergi pulang kampung naik pesawat, naik kapal, naik kereta sampai di kampung. Untuk dia jalan ke sana kemarin apa? Ngirim motor gitu ya. Yang kedua tentu terjadi peningkatan transaksi keuangan, terutama ada di daerah-daerah kan yang di mana orang-orang mudik maka belanja. Betul. Menggunakan sekarang kita banyak menggunakan Postpay gitu ya. Pak, peduli dan berbagi dari Pos Indonesia dengan inovasi dan transformasinya melahirkan super apps Postpay, Pak. Nah, bisa dilihat di fitur ini juga ada zakat, infak, dan sodako. Seperti apa sih Pak implementasinya? Seperti apa bisnis ini bisa menjanjikan kepada masyarakat sebagai peluang untuk mempermudah masyarakat di Indonesia untuk berinfak dan sodako, Pak? Ya betul, jadi di Postpay ini kan ada fitur syariah gitu ya. Nah kebetulan di tahap 1 ini Postpay syariah itu baru ziswaf ya, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf begitu ya, ziswaf. Jadi ini yang sedang ya kita dorong secara kita campaign, kita promo secara khusus, terutama di Hari Raya Idul Fitri di RAFI ini, agar karena biasanya terjadi peningkatan ya, orang ingin bersedekah, transaksi untuk sedekah, transaksi zakat, transaksi infak, bahkan transaksi wakaf juga meningkat. Nah ini ya memang kita akhirnya bikin promo atau campaign khusus ya, untuk agar orang bisa membayar ziswaf ini dengan mudah melalui Postpay. Saya rasa itu. Oke, Pak, inovasi apa Pak yang terus dikembangkan oleh Pos Indonesia? Khususnya kita melihat bahwa ekonomi syariah sekarang ini lagi berkembang. Nah, apa strategi dari Pos Indonesia hingga bisa menjangkau layanan syariah untuk masyarakat Muslim di Indonesia, Pak? Betul ya, jadi kita kalau kita bicara ekonomi syariah itu kan suatu ekosistem gitu ya, ya kalau saya hubungkan dengan jasa keuangan syariah yang kita kembangkan itu ya, nanti kita akan melengkapi. Kalau sekarang kan baru transfer lah gitu ya. Payment transfer itu sebetulnya pay yang pertama. Jadi kita juga mengembangkan sistem jasa keuangan syariah berbasis PICIS juga ya gitu ya. Jadi payment syariah, insurance syariah, saving syariah, kemudian investment syariah, dan kredit syariah gitu ya. Jadi ya tentu ini payment, insurance, kredit, investment, saving. Ya. Itu 5 ekosistem syariah yang akan terus kita kembangkan satu persatu gitu ya.
either kita menyediakan produk sendiri dengan punya lisensi sendiri, dengan punya produk sendiri, atau produk yang bekerja sama dengan mitra gitu ya, pihak ketiga. Jadi kita sebagai channeling atau fronting. Tapi itulah lima jasa keuangan syariah yang akan terus kita kembangkan. Jadi kita tidak berhenti dengan payment saja, pay saja. Kalau sekarang kan baru payment saja. Tapi nanti kita akan kembangkan dengan insurance, kredit, investment, dan saving. Nah, gitu. Itulah kira-kira ke depan inovasi yang akan kita lakukan di Postpay ya, sebagai salah satu penyedia ekosistem jasa keuangan syariah, saya rasa begitu. Oke, terakhir Pak Faisal, apa yang menjadi harapan di momen Idul Fitri 1445 Hijriah ini bisa menjadikan Pos Indonesia dengan layanan yang selama ini sudah berjalan khususnya untuk produk syariah bisa diterima masyarakat, Pak? Ya, jadi saya rasa tidak banyak kesempatan pengembangan jasa keuangan syariah di hari-hari lain atau di bulan-bulan lain gitu. Inilah kesempatan bulan Ramadan di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri ini kesempatan kita untuk terus mendorong agar masyarakat menggunakan jasa keuangan syariah. Nah, mungkin nanti kita coba akan ke depan misalkan di Idul Adha. Nah, gitu. Mungkin itu adalah menjadi peluang momen juga ya Pak ya bagi Pos Indonesia. Mungkin ditambah lagi nanti 1 Muharram ya, tahun baru Islam. Mungkin kita bikin lagi event-event tertentu ya, semacam 99, 10, 10 Harbolnas gitu ya, 11, 11, 12, 12 itu kan secara umum adalah dianggap sebagai Harbolnas untuk e-commerce gitu ya. Nah, bagaimana untuk mengembangkan jasa keuangan syariah yang memang harus dicari momen-momen yang terkait dengan tentang momen-momen keagamaan Islam gitu ya. Tadi seperti Ramadan, Hari Raya Fitri, Idul Adha, 1 Muharram. Nanti apalagi kita cari lagi yang momen-momen itulah kita harus campaign agar masyarakat lebih aware dengan produk-produk yang di dalam ekosistem ekonomi syariah tadi. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Faisal untuk obrolan ini. Semoga apa yang menjadi harapan Pos Indonesia, khususnya di ekonomi syariah, produk-produk yang ada di Pos Indonesia diterima oleh masyarakat. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Faisal Rahmat Jumadi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.